Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Ketua Pengadilan Agama Nunukan, dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Rabu 30 Oktober tahun 2024 dimulai. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Persiapan pelantikan. Bagi pejabat yang akan dilantik, dimohon mengambil tempat. Pembacaan surat keputusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Petikan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 215 garis miring KMA garis miring SK titik KP 4.1.3 garis miring 10 Romawi garis miring 2024 tentang promosi dan mutasi hakim pada lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan persetujuan tim promosi dan mutasi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rapat tanggal 10 Oktober 2024 memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat nomor urut 14 Bapak Dr. Andas Haji Nur Amin MH NIP 19640720 1993031002 pangkat golongan ruang pembina utama Madya 4D dari jabatan Hakim Utama Muda, Hakim tingkat pertama, Pengadilan Agama Cilacap kelas 1A. Selanjutnya, menempatkan dalam jabatan Hakim Utama Muda, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Memberhentikan dengan hormat nomor urut 15, Bapak Dr. Andas Wanjob Rijal, NIP 19650804 1993031003 pangkat golongan ruang pembina utama Madya 4D dari jabatan Hakim Utama Muda, Hakim tingkat pertama, Pengadilan Agama Kota Malang kelas 1A. Selanjutnya, menempatkan dalam jabatan Hakim Utama Muda, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Memberhentikan dengan hormat nomor urut 140, Bapak R. Abdul Beri HL SAG MH NIP 197906292009 121002 pangkat golongan ruang pembina 4A dari jabatan Hakim Madya Pratama, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gianyar kelas 2. Selanjutnya menempatkan dalam jabatan Hakim Madya Pratama, Ketua Pengadilan Agama Nunukan kelas 2. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 sampai dengan 10. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Muhammad Syarifuddin. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1666/DJA/SK-KP4.10 tentang pengangkatan, pemindahan, penugasan jabatan kepanitraan, kejursitaan di lingkungan peradilan agama. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Kartiko Setia Utomo SOS SH NIP 19691007 1990031001 pangkat golongan ruang pembina 4A jabatan Panitra Pengadilan Agama Nunukan kelas 2. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, ditugaskan sebagai Panitra Pengganti pada Pengadilan Agama Tarakan kelas 1B.
memberhentikan dengan hormat Haji Muhammad Sahir SAG NIP 1969 12 19 2001 121002, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan Panitera Pengadilan Agama Tarakan kelas 1B. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, ditugaskan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tarakan kelas 1B. Memberhentikan dengan hormat Dr. Andas Muhammad Nasir NIP 1965 0205 1998 031001, pangkat golongan ruang penata tingkat D, tingkat 1 3D, jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor kelas 1B. Selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, ditugaskan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjung Selor kelas 1B. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 sampai dengan 7. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024, Direktur Jenderal Dr. Andas Mukhlis SHMH NIP 196608 101993 031004. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2024, saya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dengan ini secara resmi melantik Saudara 1. Dr. Andes Haji Nur Amin MH NIP 19640720 1993031002. 2. Dr. Andes Wan Jofrizal NIP 1965 0804 199 303 1005 sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Saudara R. Abdul Bari HL SAG MHUM NIP 1979 0629 20 09121 sebagai Ketua Pengadilan Agama Nunukan. Saudara 1. Dr. Andes HM Nasir NIP 19650205 199803 1001. 2. Cartiko Setia Utomo SOS SH NIP 19691007 199003 1001. 3. Haji Muhammad Sahir SAG nomor 196912192001 121002 sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Pemasangan kalung jabatan kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan. Persiapan pengambilan sumpah jabatan kepada para saksi serta rohaniwan dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Ketua Pengadilan Agama Nunukan, dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh semua yang hadir, juga didengar dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk panitera pengganti, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ulangi, dan segala undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Serta peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya diulangi ya, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang panitera pengganti Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Diawali oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Nunukan. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.
Dilanjutkan para saksi. Dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Para saksi dan rohaniwan dipersilahkan kembali ke tempat. Penandatanganan fakta integritas bagi pejabat yang dilantik. Diawali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dilanjutkan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Foto bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dengan pejabat yang dilantik. Para ketua pengadilan agama sewilayah PTA Kalimantan Utara, teman-teman para pejabat struktural dan fungsional
Ibu-ibu Dharma Yuti Karini, dan undangan yang lainnya. Alhamdulillah bahwa hari ini Allah menakdirkan saya untuk melaksanakan tugas di Kalimantan Utara, dan mudah-mudahan bisa kerasan. Untuk mengawali perkenalan ini, maka saya kenalkan, ini adalah istri saya yang bernama Nurul Izzah. Ini yang mendampingi saya sebelum saya menjadi pegawai dan sampai saat ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti. Untuk mengawali karir kami tahun 93 itu mengikuti pendidikan Cakim di Jakarta selama setahun. Kemudian selama 18 tahun saya di Sulawesi Tengah. Pertama tahun 94 saya di PA Palu sebagai Cakim. Kemudian tahun 97, akhir 97 saya di di PA Poso. Kemudian terjadi kerusuhan di sana 10 tahun. Jadi selama kerusuhan saya ada di Pengadilan Negeri Poso karena tidak ada hakim yang berani ditempatkan. Ketika ada mesti PK. Yang berakhir hanya berdua, ketua sama wakilnya. Ketua saya dulu Pak Pate yang meninggal di Hotel Jakarta itu. Kemudian termasuk saya wakil ketua di Poso, kemudian pindah ke Pengadilan Agama Toli-Toli sebagai ketua selama 4 tahun, baru saya pulang kampung di Purwodadi 4 tahun, PA Banjarnegara 4 tahun, kemudian terakhir di PA Cilacap ada 4,5 tahun ke PTA Palangkaraya ini. Kemudian untuk keluarga saya, ini istri, kemudian anak 3. Alhamdulillah yang satu sudah mentas, sudah berkeluarga, sudah punya cucu 1. Kemudian yang 2 ini masih mencari ya macam-macamnya lah. Tapi alhamdulillah sudah selesai kuliah semuanya. Barangkali itu saja karena banyak orang ini. Nanti perkenalan bisa di kamar masing-masing lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memuliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami hormati Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Panitra, Sekretaris Pengadilan Tinggi, dan seluruh ketua, wakil ketua Pengadilan Agama se-wilayah Kalimantan Utara, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini atas izinnya kita berhentikan dan penyumpahan terhadap kami. Kemudian salat perang kami doakan, kita doakan buat Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ketua, alhamdulillah kami telah dilantik dan disumpah menjadi warga besar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Mudah-mudahan kami bisa menyesuaikan diri dan dapat bimbingan. Mungkin di antara hakim, kamilah yang paling rendah pendidikannya. Kemudian juga umurnya, kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan dapat bimbingan nanti.
Kemudian kami perkenalkan nama saya Wan Jofrizal. Itu satu-satunya nama, tidak ada yang serupa. Kemudian istri saya Yosi Febrianti. Kalau dilihat nama sudah pasti tahu orang mana. Kami berasal dari Sumatera Barat. Kemudian tugas pertama, sebenarnya kami sudah bertugas di Kalimantan Timur selama 20 tahun. 14 tahun di Tanjung Redap, Berau, 4 tahun di Balikpapan, kemudian 2 tahun di Sangatta, kemudian pindah ke Mempawah 3 tahun, kemudian di Pontianak 4 tahun, kemudian pindah ke Kota Malang 4 tahun kurang 2 bulan. Ya mudah-mudahan kami nanti dalam bergabung dengan keluarga besar dapat paling kurang tidak paling kurang kalau tidak memperbaiki bisa paling kurang tidak menjadi beban. Kalau dapat bisa ikut berpartisipasi. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahu ila yaumittalah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kami muliakan seluruh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, yang mulia juga rekan-rekan Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Sekretaris, Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Alhamdulillah di siang yang cerah ini Allah masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa melaksanakan pelantikan. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatul udma dari kanjeng Nabi. Perkenalan ini mohon maaf saya sampaikan pertama ada salam dari istri saya yang kebetulan tidak bisa membersamai saya saat ini. Salam kepada ibu-ibu Darmayukti karena kebetulan ibu sedang mengurus kepindahan anak kami yang bungsu untuk pindah sekolah. Kebetulan kelas 5 mau kami bawa, takutnya nanti kelas 6 nggak bisa mutasi. Takutnya kalau kelas 6 terjebak nggak bisa pindah sekolah gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa didampingi ibu. Biasanya saya tugas di mana-mana pun alhamdulillah selalu didampingi. Baru kali ini saya tidak didampingi oleh ibu. Saya dilahirkan di Sumeneb, Madura. Kalau nama mungkin sudah terpampang di situ. Saya dibesarkan di Madura, lahir di Madura. Penugasan pertama saya sebagai Jakim di Pengadilan Agama Pamekasan, Madura, hanya 4 bulan saya di sana. Kemudian saya ikut diklat PPC Terpadu Angkatan Pertama selama 2 tahun, yang kemudian dimagangkan di Pengadilan Agama Sidoarjo selama 2 tahun 8 bulan di sana. Kemudian pengangkatan hakim saya pertama, saya diangkat menjadi hakim pertama di Pengadilan Agama Bitung, Sulawesi Utara, Manado. Saya di situ agak lama, 5 tahun 4 bulan di Sulawesi Utara itu. Saya sampai berpikir jangan-jangan nama saya nggak ada, karena nggak mutasi-mutasi. Yang sudah terakhir masuk dulu, mutasi awal, saya nggak terangkat-angkat. Akhirnya di tahun 2018, saya dilantik 31 Desember sebagai hakim di Pengadilan Agama Klungkung, Bali. 2 tahun 8 bulan di situ,
Kemudian saya mutasi ke Pengadilan Agama Sumeneb. Pulang kampung hanya sebentar menikmati kampung bersama orang tua hanya 1 tahun 3 bulan. Jadi saya hanya membersamai orang tua itu hanya 1 tahun 3 bulan. Ada hikmahnya membersamai orang tua. Waktu saya masuk di Pengadilan Agama Sumeneb itu, Pengadilan Agama Sumeneb masih kelas 1B. Saya masuk di situ, saya terjebak menjadi hakim kelas 1A selama 6 bulan di situ. Setelah itu Allah menakdirkan saya diangkat menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Gianyar, Bali. Jadi setelah keluar dari Bali, masuk ke Madura, dikembalikan lagi ke Bali. Nah, 1 tahun 10 bulan tepatnya mengabdi di Pengadilan Agama Gianyar. Paginya ada evaluasi, masuk WBK, sorenya setelah asar ada pengumuman saya harus keluar dari Pengadilan Agama Gianyar, ada SK, saya diangkat menjadi ketua di Pengadilan Agama Nunukan. Jadi ini amanah baru buat saya, karena saya di sini paling senior, mohon bimbingannya daripada pimpinan-pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Semoga saya ini nanti dikasih bimbingan dan masukan. Karena ini pengalaman pertama buat saya. Teman-teman ketua juga, saya nanti minta supportnya agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Karena biasanya junior itu nggak tahu apa-apa. Support itulah yang penting untuk saya. Itu saja perkenalan dari saya. Oh ya, anak saya 3. Yang terakhir itu kelas 5. Yang nomor 1 itu sudah semester 3. Yang nomor 2 sanawiyah. Kebetulan dua-duanya sudah di pesantren, sudah aman. Tinggal satu ini yang belum di pesantren. Lulus SD dulu, baru nanti masuk pesantren, sudah aman. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, para hakim-hakim tinggi yang saya hormati, yang mulia Ketua Pengadilan Agama seluruh Kalimantan Utara, para hakim-hakim, panitera, sekretaris PTA yang saya hormati, ibu-ibu Dharma Yukti Karini yang berbahagia, serta rekan-rekan semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya tidak menyangka, mungkin di akhir-akhir hampir mau pensiun sudah, Pak. Yaitu Februari nanti insya Allah 60, Pak. Tapi dengan adanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, hidayah, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya di dalam melaksanakan tugas. Nama saya Muhammad Nasir dan istri saya ini Bu Muhsini. Saya alhamdulillah, Pak, termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Saya memang aslinya orang Tanjung Selor sini, Pak. Jadi sudah diangkat, tidak pernah dipindah, hanya sekarang baru dipindah, Pak. Dipindah tapi kembali ke PA lagi, Pak. Jadi pindahan saya ini tidak dapat perjalanan dinas, Pak. Yang tadi katanya panitia tadi ada perjalanan dinas. Barangkali kami tidak dapat perjalanan dinas, Pak, karena pindahnya kembali ke PA. Alhamdulillah istri saya yang setia mendampingi saya sehingga 1 November nanti usia pernikahan kami sudah 30 tahun. Dikaruniai oleh Allah 2 anak. Alhamdulillah kedua anak kami, yang pertama perempuan sudah jadi PNS guru, dan yang laki-laki alhamdulillah juga sudah bekerja, sama sekarang melanjutkan S2-nya di Bandung di Unpad, ngambil farmasi klinik. Alhamdulillah
banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan yang mungkin saya sekeluarga masih kurang yang bersyukur. Tapi mudah-mudahan hari ini membuat saya sekeluarga lebih bisa bersyukur, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya selalu mohon bimbingan dari Bapak-bapak hakim, Ibu hakim, terutama Pak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, di mana tempat saya melaksanakan tugas, ada salah dan hilapnya, mohon ditegur. Tapi kata Pak Ketua kemarin bisik-bisik, jangan-jangan dia nih mata-mata PTA katanya Pak. Jadi istri saya ini dulunya bidan Pak. Jadi dia bidan, tapi alhamdulillah selama dia bidan tidak pernah nyuntik saya Pak. Saya justru yang sering nyuntik dia Pak. Mungkin terima kasih, kurang lebihnya Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang mulia para hakim tinggi Kalimantan Utara yang kami hormati, yang mulia para Ketua PA se-Kalimantan Utara yang kami muliakan, dan para tamu-tamu yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melaksanakan pelantikan. Mudah-mudahan yang sudah dilantik mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjutnya, tidak terlalu panjang, marilah saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Haji Muhammad Sahir SAG, asal dari Makassar. Mungkin satu-satunya di PTA ini orang Makassar. Masa tugas saya pertama di PTA Samarinda selama 3 tahun di sana, baru pindah di Tarakan. Di Tarakan saya kurang lebih 9 tahun, baru pindah ke Tanjung Selor. Di Tanjung Selor ini selama 3 tahun, 2011, 2012, 13, baru pindah lagi ke Tarakan. Sampai kembali ke Tarakan ada 10 tahun, baru dilantik lagi pindah ke PTA Kalimantan Utara. Yang kedua, istri saya karena tidak sempat datang hari ini, namanya Haji Rahmah, tidak sempat karena tidak bisa speed, tidak tahan speed. Setiap pernah kemarin saya bawa ke sini, muntah-muntah, jadi sekarang tidak bisa, jadi maaf aja ibu-ibu karena dia tidak sempat hadir untuk mengikuti saya. Dan saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita mendoakan saya supaya selalu saya diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas saya sebagai aparat pengadilan agama Tarakan. Saya kira inilah yang kami sempat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, penakal kami mungkin sudah nggak asing lagi, kami stok lama tapi baru dilantik tadi Pak. Penakal kami, istri kami namanya si Sri. Kalau bahasa Jawa Sri, kok ora mulai-mulai. Golek kerasi ora bali-bali. Yang kami hormati yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, yang kami hormati yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang mulia yang kami hormati Bapak Hakim Tinggi dan Bapak Sekretaris dan seluruh pejabat fungsi dan struktural wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, serta Bapak Ketua Pengadilan Agama
wilayah Kalimantan Utara, kami gak bisa menyebut satu persatu yang kami hormati. Izinkan dan perkenalkan kami ingin menyampaikan sejarah perjuangan kami semenjak menginjak di dunia peradilan, mulai dari Bapak Menteri Munawir Sajjan 1 Maret 90, Bapak. Coba kita bayangkan 1 Maret 90 hingga sekarang. Kami berkiprah di 1 Maret 90 di Merauke, Bapak. Kami diangkat dari golongan 1B. 1B. Sekarang 4A. Subhanallah. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami lakukan, karena kami waktu itu mohon izin buka aib sedikit saja. Kami ini orang perantau, Bapak. Meninggalkan Jawa dari 88 mau menginjak kenaikan kelas 3 SMA. Kami keluar. Kenapa kami keluar dari SMA itu? Kami ingin hidup mandiri. Ingin hidup mandiri, ingin membebaskan dari segala bentuk tekanan dan lingkungan. Makanya kami hijrah, meninggalkan orang tua kami TNI, Pak. Mohon maaf. Disiplinnya tinggi banget. Salah sedikit, udah sedikit kaplak. Di mental kami, kalau mental jadi mental beton dan baja. Jadinya kami dibangun karakter seperti itu. Kami sangat frustasi waktu itu memang meninggalkan Jawa karena kami ikut pendaftaran marinir. Orang tua juga mengizinkan. Pada dasarnya seketika pelantikan untuk itu nggak diizinkan, dari tanda tangan ini, Bapak. Akhirnya frustasi waktu itu. Lari ke Papua dengan ijazah SMP, dengan rapot SMA kelas 2. Kami lari ke Papua, naik kapal Sini, Bapak. Waktu itu kami Sini masih naik harga tiket 560 kalau nggak salah waktu itu. Perjuangan keras kami di sana tidak yang kami tuju. Waktu itu masih Irian Jaya, bukan Papua. Perjalanannya waktu kami ketemu dengan Pak Herman Suparjo Kajari dari Nunuk, dari Jogja. Di Sentani. Di situ kami ditawari. Adik dari mana? Kami dari Jawa, Pak. Mau apa tujuan ke sini? Merantau, Pak. Ada sanak saudara? Tidak ada, Pak. Adik mau ikut saya? Siap, Pak. Apa itu Bapak ikut? Ya, ikut saja. Kemana? Ikut saya ke kantor. Mau jaga kantor? Siap. Kami diterima di Kejaksaan akhirnya honor sampai 1,5 tahun. Kejaksaan Negeri Merauke. Dengan perjalannya waktu, Pak Herman mengizinkan kami. Dek Kartiko, kalau bisa sekolah lagi bisa enggak? Insya Allah bisa, Pak, kalau memang ada waktu. Turun waktu kami melanjutkan sekolah, tiba-tiba ada penerimaan CPNS. Di Kejaksaan juga ada, Pengadilan Agama juga ada, kantor pos juga ada. Alhamdulillah wa syukurlah semuanya tembus, Bapak. Karena di Kejaksaan kami tidak memiliki uang 750 rupiah waktu itu. Zaman segitu besar banget. Kami tidak bisa mendapatkan hal itu. Karena harus naik pesawat ke Jayapura waktu itu. Naik Merpati. Kami nggak bisa mengikuti hal itu. Teman kami yang Supri Basir lolos jadi ASN di Kejaksaan Negeri. Akhirnya menjelang waktu 1 minggu ada pengumuman Pengadilan Agama. Subhanallah. Orang perantau tinggalnya di masjid, rupanya juga ada berkah. Kami izin dengan Pak Herman Suparjo, kami telah lulus, Pak, tes di Pengadilan Agama, Pak, waktu masih di Departemen Agama, tinggal dengan golongan 1. Kami terima hal itu. Kami tetap berjuang, pantang mundur. Dengan kurun waktu berjalannya, Pak, kami diangkat dengan golongan 1. Kami ingin memposisikan taraf hidup yang lebih baik lagi. Kami ikut ujian persamaan. 96, kami lulus. Akhirnya penyesuaian golongan. Dari 1B, 1C, langsung ke 2A. 2A kurun waktu berjalan.
Kami dipercayakan oleh Ketua Pengadilan Agama zaman waktu Pak Suyanto TN, mungkin Bapak Ibu mungkin kenal dengan Pak Suyanto TN, Hakim Tinggi Semarang, itu mantan ketua kami. Dengan hal tersebut kurun waktu berjalan sampai dengan itu kami sampai posisi kurun waktu sampai ya kuliah dengan dalam waktu sampai ke PTA diangkat sebagai kasubag umum waktu itu. Ketika perjalanan waktu kami ke Sumatera, habis Sumatera selesai masuk ke Jawa 2011, kurun waktu meninggalkan Jawa 2021 langsung ke Tanjung Selor hingga sekarang. Itulah perjalanan waktu kami Bapak, hingga sekarang kami dipercayakan oleh Bapak untuk dilantik tadi menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama. Kami mohon bimbingan, bila mana itu kekurangan kami mohon dibimbing dengan tulus dan ikhlas. Bapak bila ada kesalahan tolong ditegur, tidak masalah, kami terima dengan baik. Sekian dan terima kasih waktu dalam pada kami, yang kurang lebihnya kami mohon maaf, tidak ada kesempurnaan, hanya kesempurnaan minallah wal barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas perkenalan yang diberikan dari pejabat yang telah dilantik beserta istri. Semoga ini menjadi permulaan yang baik. Dan kami ucapkan pula selamat datang di keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.